الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal kiram, a'azani Allahu ayyakum jami'an. Saudaraku jamaah subuh yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu tabaraka taala. Ada satu kisah pendek yang penuh dengan ibrah. Kisah ini diabadikan oleh Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang jilid kelima. Beliau nukil dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu As-Sakir Ad-Dimashqi. Kisah itu adalah berkenaan dengan seorang saleh yang dia profesinya seorang pekerja keras yang profesinya adalah pemandu dan sekaligus merentalkan binatang tunggangan. Pada suatu hari ketika dia mengantarkan seseorang, pada sampai tengah perjalanan di samping kanan kirinya adalah jurang yang jalan itu terjal berkelok. Si tamu yang diantar ternyata begal, sang pembunuh. Si begal ini kemudian memerintahkan si pemandu jalan itu untuk memegang kendali dari binatang tunggangan yang dikisahkan adalah bighal. Bighal itu perkawinan antara kuda jantan dengan keledai betina.
Saudaraku, setelah itu si begal ini turun dari kendaraannya dan menurunkan sebagian perbekalan. Ternyata dia mengeluarkan sebilah pedang yang kemudian dihunuskan dan ditujukan kepada si pemandu orang soleh tadi. Turun kamu dan serahkan semuanya untukku. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam kisah itu dikisahkan orang soleh kemudian memberikan wejangan, nasihat untuk takut kepada Allah dan azabnya, tapi tidak sama sekali mempan untuk mengurungkan niat pembunuhan itu. Maka si soleh ini hanya minta satu, apa itu? Untuk diizinkan dia sholat. Maka kata si begal tadi, silahkan dan dipercepat. Kemudian dia di situ berdoa, kemudian dia sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu si begal sudah selesai belum? Dipercepat. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia berupaya untuk memberi nasihat lagi setelah sholat, dan tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan keluar dari lisannya sebuah ayat dari surat An-Naml ayat 65, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'al lakum khulafa'al ard. Siapakah yang lebih pantas untuk mengabulkan doa orang yang ketika terjepit dan menghilangkan keburukan dan menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Setelah terbaca dari lisannya itu, tiba-tiba ada seseorang yang kemudian datang dari sebelah, dari ujung jurang itu, kemudian dengan gagah berani di tangan kanannya tombak, kemudian dia dengan tunggangan kuda yang hebat sekali, dengan lari kencang, tiba-tiba kemudian melemparkan tombaknya dan mengenai sasaran di dada begal tersebut, dan kemudian meninggal, mati. Dengan penasarannya, orang soleh tadi kemudian mendekatinya, orang tersebut, dan kemudian bertanya, wallahi, demi Allah, man anta, siapa engkau? Apa yang dijawab? Ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah, yaitu saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su. Saya adalah malaikat utusan Allah, yang Allah itu adalah zat yang mengabulkan doa orang-orang yang terjepit dan menghilangkan atau melenyapkan keburukan. Saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, kisah itu oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir diakhiri di situ, dan banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa kebiasaan orang-orang soleh dahulu adalah mereka ketika ditimpa sebuah masalah, mereka mengerjakan sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, hendaknya kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Ayat ini Al-Baqarah ayat 45 diulang lagi oleh Allah di surat yang sama di ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah Al-Qur'an yang berjalan. Apa? Al-Qur'an yang berjalan. Beliau alaihissalam di dalam sebuah riwayat yang hasan, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Dalam riwayat itu, riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi wa kana idza hazibahu amrun faza'a ila shalah. Apabila Nabi ditimpa sebuah perkara, maka beliau bersegera untuk salat. Pertanyaannya, kita sudah umur sekian, yang kata kita adalah kita cinta kepada Nabi. Apakah pernah kita mengikuti sunnah yang mulia ini ketika ada musibah, ada bencana, ada perkara-perkara yang tidak mengenakan kita kemudian ambil air wudhu, sholat, bermunajat kepada Allah? Ataukah kita justru malah curhat di HP kita? Yuk, ini menjadi momentum dengan kisah yang indah tadi, menyadarkan kepada kita betapa jauhnya kita dari tuntunan Nabi. Ketika kita ada masalah, bukan curhat di HP atau ke teman, tetapi curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi disifati salat itu adalah munajat. Munajah, yaitu berbisik-bisik, mengadu dan berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika kita ditimpa musibah, sekali lagi kita faza'a ila shalah, Nabi bersegera untuk salat. Saudaraku, di dalam salat di sana ada yang Nabi mengarahkan, memberikan arahan, menghasung, memerintahkan untuk kita memperbanyak doa. Di mana? Ini kuis yang sudah saya siapkan, ibu-ibu, hadiah 100.000. Biar konsentrasi. Bu, ada pertanyaan. Nabi menghasung kita untuk berdoa doa apa saja yang kita mau minta kepada Allah di dalam salat. Di mana saja di dalam salat itu kita diperintahkan untuk memperbanyak salat sesuai keinginan kita. Hadiah 100.000. Serius, ini saya sudah bawakan untuk hadiahnya. Tadi saya sudah persiapan. Waduh, ini hadiah untuk jamaah. Ayo ibu, ada yang menjawab? Di mana saja? Hadiah 100. Sujud terakhir. Jawabannya bagus, tetapi kurang tepat. Yang lain, ada yang bisa jawab? Ini bapak-bapak kokean, 1.000 kokean tat, 50 aja gitu. Yuk, bapak-bapak juga bisa. Pripun? Di sholat sepertiga malam. Pertanyaannya, pertinyi ini, ada tempat-tempat di dalam sholat itu Rasulullah perintahkan berdoa. Apa saja yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah permintaan, permohonan. Di mana saja itu? Di masjid. Tahiyat.
Ada yang lain? Saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, nampaknya hadiahnya ngandang ini. Ada 2 tempat di situ yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, menghasung kita untuk berdoa apa saja yang kita minta. Sebelumnya saudaraku, bahwa doa adalah amalan qauliyah yang paling mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada amalan yang paling mulia, yaitu kata para ulama amalan qauliyah, kecuali atau dibanding dengan doa. Doa adalah amalan yang paling mulia. Saudaraku, perlu diketahui pula bahwa salat adalah amalan yang paling baik. Yang kata para ulama amalan badaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah, dan ini beliau ulang beberapa kali. Wa'lamu, ketahuilah bahwa inna khaira a'malikumus shalah. Sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Betapa kita bahagianya ketika bisa menggabungkan dengan keseriusan kita, dengan kesungguhan kita mengerjakan amal yang paling mulia di dalam amalan yang paling baik. Yang pertama saudaraku adalah ketika sujud. Ini tidak terbatas di sujud di mana, tetapi setiap sujud kita. Hadis yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu rabbah baina abdi wa rabbah wa huwa sajidun. Yaitu keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Apa kata Nabi? Fa'akthiru minad du'a. Perbanyaklah doa. Sekali lagi kata Nabi, fa'akthiru minad du'a. Hendaknya kalian perbanyak ketika sholat, ketika sujud. Nah, sujud ini tidak terbatas di awal atau di akhir. Seluruh sujud diperintahkan kita untuk memperbanyak sholat, memperbanyak doa. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan wa amma fis sujud, ketika beliau menjelaskan tentang ruku. Kemudian beliau mengatakan wa amma fis sujud. Wa amma sujud, adapun sujud itu fajtahidu fid du'a. Hendaknya kalian sungguh-sungguh di dalam doa. Faqaminun ayustajabalakum, karena paling memungkinkan untuk dijabahi doa-doa kalian. Dalil pertama tadi apa? Rasulullah memerintahkan untuk fa'akthiru, memperbanyak. Doa perintah yang kedua apa? Fajtahidu, hendaknya sungguh-sungguh. Maka saudaraku, yuk sedikit demi sedikit kita fahami doa-doa itu dengan bahasa Arab, kita memahami betul apa makna doa itu. Maka kita perbanyak doa ketika sujud. Ketika kita menghafalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita hafal kan? Nah, ketika kita hafal, kita fahami itu. Karena di situ nanti fajtahidu, kita sungguh-sungguh di dalam doa. Kesungguhan itu tidak mungkin akan terjadi secara maksimal kecuali kita mengerti artinya. Yuk, sedikit demi sedikit doa-doa itu kita hafalkan artinya. Kemudian ketika kita sudah menghafal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira,
Kita doa sungguh-sungguh, perbanyak doa-doa itu bahasa Arab. Kita mengerti artinya. Yuk mulai hari ini kita sibukkan dengan hafalan. Yang pertama itu, yaitu ketika kita sujud. Amalan yang paling mulia di dalam amalan yang paling baik versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak pernah berkata dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak pernah berucap dari hawa nafsu, tetapi apa? In huwa illa wahyun yuha, semata-mata wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Yang kedua adalah keadaan ketika kita menjelang salam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ayyud du'a asma, doa mana yang paling didengar oleh Allah, yang akan paling diijabai oleh Allah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama yaitu fi jufulil lail, atau kama qala, yaitu di penghujung atau sepertiga malam terakhir. Yang kedua apa? Fi kulli duburi sholatil maktubah, yaitu di penghujung sebelum salam. Dubur itu bagian dari sholat, dan ini kadang-kadang ada sisi perbedaan di kalangan kaum muslimin dan kalangan para ulama juga ada perbedaan yang membedakan antara teman-teman yang ketika habis sholat berdoa, senantiasa berdoa karena memakai hadis yang mulia ini. Ada yang memaknai bahwa dubur itu adalah bagian dari sholat, maka diperbanyak doa ketika sebelum salam, yaitu fi kulli duburi sholatil maktubah, yaitu doa ketika tahiyat sebelum salam. Ini doa yang paling asma, yang paling didengar oleh Allah, yang paling diijabahi. Kemudian yang kedua, perintah Nabi ketika beliau setelah menjelaskan tentang at-tahiyat, kemudian setelah kalian membaca salawat, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma yad'u ba'd bima sya'a. Sekali lagi, thumma yad'u ba'd bima sya'a. Hendaknya kalian berdoa apa saja setelah itu. Setelah apa? Setelah salawat itu. Kan kita ketika tahiyat apa? Allahumma salli wa sallim, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya sampai innaka hamidum majid. Maka setelah itu kita kemudian berdoalah seluruh apa saja yang kamu inginkan. Kemudian dalil yang ketiga datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan Imam Tirmidzi pula. Ketika itu fa idza tasyahhadta atau tasyahhadtum, ketika kalian bertasyahud, maka kemudian falyasta'id min arba', hendaknya kalian berlindung dari 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, berarti berlindung dari siksa jahannam. Yang kedua, min adzabil qabr, azab kubur. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat, berlindung dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Yang keempat, min fitnatil masih dajjal. Kemudian apa kata Nabi? Beliau kemudian fal yad'u atau thumma yad'u, kemudian hendaknya dia berdoa li nafsihi, untuk dirinya, bima badalahu, sesuai dengan apa yang ia inginkan. Itu dalil-dalil sahih, minimal hasan, yang menghasung kita untuk berdoa di situ. Yuk, sudah kita berumur sekian, apakah kita sudah menjalani hadis yang mulia, mengikuti Nabi yang kata kita menginginkan syafaat Nabi
Ketika kita menginginkan syafaat Nabi, yuk saudaraku ikuti Nabi. Ketika kita mengikrarkan, ya Allah aku cinta kepadamu, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan jika kalian semuanya mencintai Allah. Apa perintah Allah? Fattabi'uni, hendaknya kamu mengikuti Nabi. Apa tadi? Mengikuti Nabi kalau kita mengatakan cinta kepada Allah. Itu apa namanya? Kemudian saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, terakhir ada kuis lagi, hadiah 100.000. Ibu-ibu kurang tat mau 150, ya tak naikkan 150 ibu-ibu dulu, karena biasanya di sana itu kalau pas pengajian atau kultum begini ibu-ibu asyik begitu saling pendekatan, dan pendekatan kadang-kadang dengan kata-kata, banyak cerita. Alhamdulillah di sini berbeda dengan keadaan di luar, maka apresiasinya adalah 150.000. Pertanyaannya ibu-ibu, bahwa Allah Subhanahu tabaraka ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum, hendaknya kamu berdoa kepadaku, pasti akan aku ijabahi. Yang tadi juga kita telah paparkan, ayyud du'ai asma, doa yang paling didengar adalah ketika menjelang sepertiga malam, ketika kita sholat tahajud. Yang kedua adalah ketika menjelang salam. Kita sudah banyak doa di situ. Tetapi kadang-kadang hal yang kita minta belum terlihat. Katanya Allah mengijabahi, tapi satu sisi yang kita doa belum kita lihat. Apakah Allah Subhanahu taala tidak menepati janjinya? Jawabannya pasti menepati janji. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Satu sisi Allah katakan, aku akan kabulkan. Tapi satu sisi kok kita belum melihat. Ibu-ibu yang bisa jawab. Yuk. Ibu. 150.000. Serius. Nuwun sewu ini kultumnya atau pengajiannya tidak lucu, tetapi harapan kita ada peningkatan dari hari ke hari. Ada yang bisa jawab? Duh, padahal Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku akan ijabahi, aku akan kabulkan. Jawabannya bagus, tapi kurang tepat dikit enggak? Naik bapak-bapak 100.000 wae. Potong 50.000. Soalnya doanya kurang sungguh-sungguh. Mungkin karena kita masih banyak dosa. Kita pada Allah karena masih banyak dosa kita. Bapak-bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan ini bukan semata-mata ngetes, tapi memang ada metodologi sebuah pertanyaan yang Rasulullah juga mengajarkan sebuah hadits. Beliau sering juga memakai dengan bahasa pertanyaan, dan ini para ulama juga kemudian mengikutinya. Maka saya juga mengikuti Nabi dan para ulama, yaitu dengan bertanya dulu. Saudaraku, bahwa ada dua di situ. Memang doa Allah akan mengabulkan doa ketika memang memenuhi syarat. Jadi ada doa yang diterima, ada doa yang tidak diterima.
Ketika memang memenuhi syarat, Allah pasti akan kabulkan. Satu itu. Yang kedua, ketika dikabulkan itu tidak semuanya bentuk apa yang ia minta. Yang pertama, yang tadi yang kita bahas, bahwa ada orang yang memang ditolak oleh Allah doanya. Panjenengan pernah mendengar cucu-cucu kita atau anak-anak kita menghafalkan hadis-hadis awal arba'in yang ketika itu menggambarkan seorang berdoa mengangkat tangan yang ia dari perjalanan begitu, kemudian Rasulullah menggambarkan wa mat'amu haram wa malbasu haram fa anna yustajabulah. Ketika dia berdoa tetapi pakaiannya dari barang yang haram, makanannya dari makanan yang haram, bagaimana ia dikabulkan oleh Allah doanya? Maka di antara penghalang syarat untuk dikabulkannya doa adalah menghindarkan dari barang-barang yang haram. Ini perhatian juga bagi bapak-bapak, panjenengan yang diamanai untuk mencari rezeki, jangan sampai doa-doa kita tertolak dari barang yang haram. Satu. Kemudian yang kedua, diantaranya juga di dalam hadis yang sahih, yang ini kemudian menjawab sekaligus yang kedua, ma yad'u ma min muslim yad'u bid'awatin, tidak ada seorang muslim yang dia berdoa dengan sebuah doa laisa fihi itsm, yang tidak di situ ada unsur dosa. Doa kok unsur dosa niku contohnya napa? Berdoa tetapi ada unsur dosa di situ. Ya Allah, muga-muga lotreku menang. Ya. Itu ada unsur dosa. Ya. Kemudian yang kedua, wala qati'atir rahim, yang tidak ada unsur untuk memutus persaudaraan. Contohnya apa doanya? Ya Allah, muga-muga Pak dekorasi domrene. Nah, ketika itu kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa dengan sebuah doa tetapi tidak mengandung unsur dosa dan memutus silaturahim. Berarti dosa dan silaturahim itu diantara penghalang untuk dikabulkan doa. Ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan. Selama itu tidak ada penghalang-penghalang itu, Allah akan kabulkan. Tetapi apa kata Nabi SAW? Ma muslimnya atau bid'awatin laisa fihi itsm wala qati'ar rahim illa a'tahullah, kecuali Allah akan kabulkan. Ibu-ibu, Allah akan pasti mengabulkan doa selama tidak ada unsur dosa dan memutus silaturahim. Kata Nabi apa? Ihda min thalath, dalam satu di antara tiga keadaan. Yang pertama kata beliau, imma ayyu ajjalalahu da'watu, yaitu diijabahi, dikabulkan, disegerakan apa yang ia minta. Ya Allah, muka-muka tahun 2023 saya bisa kabulkan untuk bisa umroh misalnya, atau bisa beli Avanza misalnya. Avanza naik kalau di sini enggak lah gitu, Honda Civic gitu misalnya. Akan Allah kabulkan apa yang ia minta. Tetapi yang kedua, bisa juga wa imma ayyudakhiralahu fil akhirah. Keadaan yang kedua apa? Allah tunda, diberikan besok di akhirat. Tetap dijabahi tetapi ditunda saja. Yang ketiga, wa imma ayun sirafu minasu mithlaha. Yang ketiga adalah Allah ganti doa itu, jaluk Honda Civic, tetapi Allah tidak diberi itu, diijoli, tidak jadi tabrakan misalnya, tidak jadi kebakaran,
wijane begitu. Secara hitungan matematis dia itu pasti mati. Tetapi belas orang enek luka sama sekali misalnya. Banyak kejadian begitu kan? Itulah diantaranya bisa jadi karena athar atau doa yang Allah kabulkan, tetapi dalam bentuk dihindarkan dari mara bahaya. Kan nggak mungkin dia kemungkinan kecil. Ya Allah, ketika aku tabrakan ya Allah, ketika kira-kira mati, jangan dimatikan. Jarang kan begitu? Ya Allah, ketika kira-kira rumahku akan kebakar, jangan kamu jadikan kebakaran. Tetapi memang Allah saat-saat tertentu Allah hindarkan dia dari musibah, dari bencana, dari hal-hal yang dari hal-hal yang buruk karena efek atau akibat doa kebaikan kita kepada Allah. Saudaraku, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian Nabi SAW ketika bercerita begitu, tadi apa? Tidaklah seorang muslim berdoa pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan dalam keadaan satu di antara tiga. Yang pertama apa tadi? Allah segerakan apa yang ia minta. Yang kedua, Allah tunda besok di akhirat. Yang ketiga, Allah ganti untuk diselamatkan dari perkara-perkara yang buruk. Apa kata para sahabat? Qalu, maka ketika mendengar ini para sahabat, idzan nukthiru, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan perbanyak doa itu. Maka kemudian Nabi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah, Rasulullah bangga terhadap mereka-mereka yang dengan antusias ketika diberi kabar begitu, yuk bersemangat untuk berdoa. Yuk mulai hari ini dan seterusnya kita lebih bersemangat untuk berdoa, memperbanyak doa, sungguh-sungguh di dalam doa. Dan diantaranya adalah ketika kita sujud, dan yang kedua ketika kita sebelum salam. Yang tadi, nggih. 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 Sujud kita berdoa lama sementara imam udah bangun. Ya. Betul. Jadi pasti ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu kata Nabi, imam sholat itu dijadikan untuk diikuti. Maka kita tidak diperbolehkan untuk berlama-lama. Imamnya sudah ngadeg begitu, dia asyik sujud begitu. Itu tidak boleh. Karena untuk diikuti begitu. Wah, sujud itu perintahnya suruh memperbanyak doa begitu. Imamnya sudah mau rukuk begitu, dia baru bangkit, nggak boleh, harus mengikuti. Nah, di mana kemudian ketika kita menjalankan perintah Nabi ini, ya ketika kita sholat sunat. Apalagi tadi ada hadis sepertiga malam terakhir. Itu kata dalam hadis yang sahih, Rasulullah kemudian man yad'uni astajib fa'atih atau astajibulah. Barang siapa yang berdoa di sepertiga malam itu, aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni aghfirullah. Barang siapa yang meminta mohon ampun kepadaku di saat itu, aku akan ampuni. Coba sepertiga malam terakhir, perbanyak sujud di situ dan bisa konsentrasi betul, karena sholat diantara perintahnya adalah untuk konsentrasi, untuk memaknai apa yang kita baca. Itu saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan. Sebenarnya saya pengen ada satu kuis lagi, pengen duit saya ini pagi ini tersalurkan, tapi kayaknya ketua kita sudah melihat jam wae gitu. Ya, soto nih salak dingin gitu. Nggih. Tadi kalau bisa seorang yang saleh bertemu dengan tiga tadi. Nggih. Kemudian dia sholat. Nah, sholat itu waktunya kapan? Apakah setiap saat? Ya. Karena sholatnya apa? Niatnya apa? Barakallahu fiik, masya Allah. Pertanyaan sangat bagus sekali. Cuman karena tadi pengen tak kasih kuis. Bapak-bapak saudara sekalian, sholat itu ada dua, sholat sunat itu. Sholat muqayyad
dan sholat mutlak. Sholat muqayyad itu adalah sholat yang memang ada gandeng cenengnya. Ini apa sotonya keluar dulu. Sotonya keluar dulu. Ya. Salah satu. Ya, jadi sholat sunat itu ada dua, muqayyad dan mutlak. Muqayyad itu sholat yang ada gandeng cenengnya dengan tempat dan waktu. Tempat itu misalnya masjid. Kita ada sholat namanya tahiyatul masjid. Kemudian ada gandeng dengan kejadian, yaitu kejadian ketika ada orang meninggal dunia, maka disebut dengan sholat jenazah. Kemudian tentang waktu, ada disebut dengan sholat duha. Waktunya kapan? Setelah syuruk sampai matahari hampir di tengah-tengah. Itu sholat muqayyad. Nanti ada sholat istisqa, sholat gerhana dan sebagainya. Itu ada gandeng cenengnya. Tetapi juga ada sholat mutlak, sholat yang tidak ada gandeng cenengnya. Ini kita niati untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua tadi untuk meminta pertolongan kepada Allah. Satu sisi memang saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia langsung takbir. Monggo kalau bagi yang mengucapkan niat nanti pelajari tentang itu lafadznya. Tetapi ketika kita tidak lafadzkan, sudah hati kita, karena kata Imam Nawawi, an-niyatu fil qalb, niat itu di dalam hati. Maka ketika itu kemudian kita berniat, ya Allah, saya ingin mendekatkan diri kepadamu dengan sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Atau ya Allah, saya ingin sholat kepadamu, ingin memohon pertolongan kepadamu, Allahu Akbar. Dengan sholat itu diawali dengan takbiratul ikram. Maka sholat berapa jumlahnya? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Nanti ada dalil-dalil yang menyertai itu. Jadi tetapi biasanya para ulama memberikan contoh kepada kita 2, 2, terserah kita capeknya kapan. Itu sholat mutlak dan itu ada dalilnya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sholat tanpa ada sebab. Dan saya juga masya Allah termotivasi para ulama ketika datang dari Timur Tengah di tempat kita itu, dia ketika habis pengajian dia sholat, kemudian habis wudhu pun dia sholat. Sholatnya tidak hanya 2 rakaat, tetapi 2. Salah satu saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, dicontohkan oleh Utsman ibn Affan ketika dia Jumatan, dia sholat 16 rakaat sekitar itu sebelum Jumatan. Maka sholatnya apa? Sholat mutlak. Dia tidak ada sholat sebelum Jumatan kecuali sholat mutlak. Yang pertama adalah tahiyatul masjid pasti ya. Yang berikutnya adalah sholat mutlak, tidak ada kaitannya dengan itu. Mungkin itu sebenarnya ada kuis terakhir tadi. Hah? Oh, sambil makan. Ya, monggo untuk soto dulu. Kita tutup dulu nggih pengajian kita. Kita baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.